Bayangkan Anda diminta untuk mengorbankan sesuatu yang paling Anda cintai di dunia ini, sesuatu yang tak ternilai harganya. Perintah inilah yang menjadi inti dari sebuah perayaan besar yang dirayakan miliaran umat manusia. Bukan sekadar tentang daging atau perayaan, Hari Raya Kurban adalah tentang pertanyaan fundamental mengenai batas pengabdian kita kepada Sang Pencipta dan esensi sejati dari pengorbanan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah monumental ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda memandang makna memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1, sejarah, makna filosofis dan kedudukan kurban dalam Islam. Hari Raya Kurban, yang juga dikenal luas dengan sebutan Idul Adha, menandai salah satu dari dua perayaan agung dalam kalender Islam, berdampingan dengan Idul Fitri. Secara harfiah, Idul Adha dapat diartikan sebagai hari raya penyembelihan hewan kurban, sebuah momen sakral yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, bulan pamungkas dalam sistem penanggalan Hijriyah. Perayaannya tidak hanya terbatas pada satu hari, melainkan berlanjut selama 4 hari, mencakup hari Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik yang meliputi tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Akar sejarah serta kedalaman makna filosofis dari ibadah kurban ini sungguhlah fundamental, berpusat pada sebuah kisah monumental yang menggambarkan puncak ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah agung ini bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama mendambakan kehadiran seorang putra, akhirnya dianugerahi Nabi Ismail alaihissalam. Saat Ismail beranjak remaja, sebuah usia di mana kasih sayang seorang ayah kepada putranya begitu mendalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebuah perintah ilahi melalui mimpi untuk menyembelih putranya tersebut. Bagi seorang nabi, mimpi merupakan salah satu bentuk wahyu, sehingga perintah ini menjadi sebuah ujian keimanan yang teramat berat. Al-Quran dalam surat Asy-Syaffat ayat 102 hingga 107 mengabadikan dialog yang penuh haru antara ayah dan anak ini, di mana Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpinya dan Ismail alaihissalam dengan penuh ketegaran menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban Nabi Ismail alaihissalam ini mencerminkan tingkat keimanan dan ketundukan yang luar biasa. Setara dengan ayahnya, tanpa sedikit pun keraguan atau pemberontakan, melainkan penerimaan penuh kesabaran atas perintah ilahi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap melaksanakan perintah tersebut dengan hati yang pasrah, namun diliputi keyakinan teguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba gibas yang besar dari surga. Peristiwa ini sejatinya bukan hanya tentang tindakan penyembelihan hewan, melainkan sebuah simbolisasi agung dari puncak ketakwaan, takwa, keikhlasan yang murni, dan kepasrahan total seorang hamba kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak membutuhkan darah maupun daging hewan kurban tersebut, melainkan ketakwaan yang lahir dari hati hambanya, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Oleh karena itu, makna filosofis yang terkandung dalam ibadah kurban ini sangatlah kaya dan berlapis. Pertama, ia merupakan manifestasi nyata dari ketaatan absolut, ubudiyah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan sesuatu yang paling ia cintai, dan beliau berhasil melaluinya, mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus melampaui segala cinta duniawi. Kedua,
Kurban adalah simbol pengorbanan itu sendiri, mengingatkan setiap Muslim bahwa dalam perjalanan hidup akan selalu ada tuntutan untuk berkorban demi ketaatan, mengorbankan waktu untuk ibadah, harta untuk sedekah, atau hawa nafsu demi mencapai ridhanya. Kisah Nabi Ibrahim menjadi suluh yang menerangi jalan pengorbanan. Ketiga, kurban mengandung makna syukur atas segala nikmat Allah yang tak terhingga. Dengan menyembelih hewan kurban, seorang Muslim secara aktif mengungkapkan rasa terima kasihnya atas rezeki, kesehatan, dan segala karunia yang telah dilimpahkan kepadanya. Dan keempat, ibadah ini menumbuhkan serta memperkuat sifat kepedulian sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan menjadi jembatan kasih sayang, mempererat tali persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, dan secara nyata membantu mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Kedudukan ibadah kurban dalam syariat Islam adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Kemampuan di sini diukur dari kepemilikan harta yang melebihi kebutuhan pokok bagi dirinya sendiri dan keluarganya, baik pada hari raya Idul Adha maupun pada hari-hari tasyrik yang mengikutinya. Dasar hukum pelaksanaan kurban ini pun sangat jelas dan kokoh tertera dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah ini juga diperkuat oleh banyak hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Barang siapa yang memiliki kelapangan, harta, namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadits ini menggarisbawahi betapa pentingnya ibadah kurban bagi umat Islam yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, ibadah kurban juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan ibadah haji, salah satu rukun Islam. Puncak dari ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan keesokan harinya, para jamaah haji juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dikenal dengan istilah dam atau hadyu sebagai bagian integral dari rangkaian manasik haji mereka. Hal ini menunjukkan universalitas dan sentralitas makna pengorbanan dalam ajaran Islam yang berlaku baik bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci maupun bagi seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Dengan demikian, Hari Raya Kurban bukanlah sekadar sebuah ritual tahunan yang berlalu begitu saja, melainkan sebuah momentum berharga untuk refleksi spiritual yang mendalam mengenai esensi keimanan, ketaatan tanpa syarat, pengorbanan yang tulus, dan kepedulian sosial yang nyata. Ini adalah panggilan untuk menghidupkan kembali semangat Ibrahim dan Ismail dalam diri setiap Muslim. Bagian 2. Syariat dan tata cara pelaksanaan kurban. Yang benar, pelaksanaan ibadah kurban dalam Islam bukanlah sebuah tindakan yang dapat dilakukan secara serampangan atau mengikuti kehendak pribadi semata, melainkan harus tunduk dan patuh pada serangkaian syariat serta tata cara yang telah ditetapkan secara rinci. Ketentuan-ketentuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis hewan yang sah untuk dikurbankan, syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi oleh hewan kurban tersebut, penentuan waktu yang tepat untuk melakukan penyembelihan, metode penyembelihan yang benar sesuai tuntunan syar'i, hingga mekanisme distribusi daging kurban yang adil dan merata. Memahami secara mendalam dan mempraktikkan tata cara ini dengan saksama dan benar adalah suatu hal yang esensial, karena hal tersebut menjadi prasyarat agar ibadah kurban yang dilaksanakan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan keberkahan yang diharapkan baik bagi pekurban maupun bagi masyarakat luas. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai jenis dan syarat hewan kurban. Tidak semua hewan dapat dijadikan kurban. Islam telah menetapkan bahwa hewan yang sah untuk kurban adalah hewan ternak tertentu, yaitu unta, sapi, termasuk di dalamnya kerbau, kambing dan domba, termasuk pula biri-biri. Terdapat perbedaan dalam ketentuan jumlah orang yang dapat diwakili oleh seekor hewan kurban. Seekor kambing atau seekor domba berlaku untuk kurban atas nama satu orang individu. Sementara itu, seekor
Unta atau seekor sapi dapat diatasnamakan atau diniatkan untuk kurban bagi 7 orang. Ketentuan ini didasarkan pada hadits syahih dari Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan, kami pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain jenis hewan yang telah ditentukan, hewan kurban juga harus memenuhi syarat-syarat usia dan kondisi fisik tertentu. Dari segi usia, unta minimal harus telah berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Sapi atau kerbau minimal harus telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Kambing jenis kacang atau biasa minimal harus telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun ke-2. Sedangkan untuk domba atau biri-biri, usia minimalnya adalah 6 bulan. Terutama jika sulit mendapatkan yang berusia 1 tahun atau jika domba tersebut sudah berganti gigi, saniyah. Namun, mayoritas ulama menetapkan minimal usia 1 tahun atau 6 bulan jika domba tersebut sudah tampak besar dan gemuk setara dengan domba berusia 1 tahun. Dari sisi kondisi fisik, hewan kurban disyaratkan harus dalam keadaan sehat, tidak cacat, dan tidak memiliki aib atau kekurangan yang dapat mengurangi kualitas dagingnya secara signifikan. Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban, yang matanya jelas-jelas buta, al-aura, al-bayyin awaruha, yang fisiknya jelas-jelas sakit, al-maridah al-bayyin maraduha, yang kakinya jelas-jelas pincang, al-arja al-bayyin dhala'uha, dan yang badannya kurus lagi tak berlemak al-kasira allati la tunqa. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Cacat-cacat ringan seperti tanduk yang patah, namun bukan dari pangkalnya, atau telinga yang sedikit sobek, bukan hilang sebagian besar, umumnya masih diperbolehkan, akan tetapi sangat dianjurkan untuk memilih hewan yang paling sempurna dan tidak bercacat. Hewan yang sedang hamil atau baru saja melahirkan juga sebaiknya dihindari untuk dijadikan kurban. Selanjutnya, mengenai waktu penyembelihan kurban, ini juga telah diatur secara spesifik. Waktu penyembelihan kurban dimulai setelah pelaksanaan Syalat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir pada saat matahari terbenam pada hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Dengan demikian, terdapat total 4 hari yang sah untuk menyembelih hewan kurban. Tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penting untuk dicatat bahwa menyembelih hewan sebelum Syalat Idul Adha dilaksanakan tidak akan dianggap sebagai ibadah kurban, melainkan hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyembelih sebelum Salat Idul Adha, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih sesudah Salat Idul Adha, maka sempurnalah ibadahnya dan ia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu yang paling utama atau afdal untuk melakukan penyembelihan adalah segera setelah pelaksanaan Syalat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian, tata cara penyembelihan hewan kurban itu sendiri harus dilakukan dengan adab dan prinsip ihsan, berbuat baik, untuk meminimalkan penderitaan hewan dan memastikan kehalalan dagingnya. Pekurban, syahibul kurban, atau wakilnya harus berniat dalam hati untuk berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan penyembelihan meliputi penggunaan pisau yang sangat tajam, sebagaimana sabda Nabi, untuk menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihan. Hewan diarahkan ke kiblat saat akan disembelih dan disunnahkan untuk tidak menajamkan pisau di depan hewan atau menyembelih satu hewan di depan hewan lainnya. Saat menyembelih disunnahkan membaca basmalah, takbir dan doa seperti Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal min. Hewan direbahkan di atas lambung kirinya dan penyembelihan dilakukan dengan memutus 3 saluran utama di leher. Saluran pernapasan trakea, saluran makanan esofagus, dan 2 pembuluh darah wadajain dengan cepat dan sekali gerakan. Setelah disembelih, hewan dibiarkan mati sempurna sebelum dikuliti. Disunnahkan bagi syahibul kurban untuk menyembelih sendiri jika mampu, atau mewakilkannya kepada muslim yang ahli. Terakhir,
mengenai distribusi daging kurban, syariat Islam mengatur agar manfaatnya dirasakan secara luas. Syahibul kurban dan keluarganya berhak mengambil maksimal sepertiga bagian untuk dikonsumsi, kecuali jika kurbannya adalah kurban nazar. Sekitar sepertiga lainnya disunnahkan untuk dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, atau teman, meskipun mereka mampu, guna mempererat silaturahmi, dan bagian terbesar minimal sepertiga atau lebih wajib disedekahkan kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, yang merupakan esensi sosial dari kurban. Penting diingat bahwa daging kurban, kulit, kepala, atau bagian lainnya tidak boleh diperjualbelikan oleh syahibul kurban maupun panitia, dan upah bagi jagal atau panitia harus diambil dari dana lain, bukan dari bagian hewan kurban. Dengan mematuhi seluruh ketentuan ini, ibadah kurban akan sah dan penuh berkah. Bagian 3, dimensi sosial, ekonomi, dan spiritualitas kurban. Ibadah kurban dalam ajaran Islam bukanlah sekadar sebuah ritual penyembelihan hewan yang bersifat seremonial dan berakhir begitu saja setelah daging dibagikan. Lebih dari itu, kurban memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan mendalam, merangkum aspek-aspek sosial, ekonomi, dan spiritualitas yang saling berkelindan dan memperkaya makna ibadah itu sendiri. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga dimensi ini akan memungkinkan kita untuk menghayati Hari Raya Kurban dengan lebih utuh dan merasakan dampak positifnya secara lebih nyata. Pertama, mari kita telaah dimensi sosial kurban yang merupakan salah satu pilar utama dan tujuan penting dari disyariatkannya ibadah ini. Perintah eksplisit dalam Islam untuk mendistribusikan daging kurban kepada fakir miskin serta kepada kerabat dan tetangga secara jelas menunjukkan adanya orientasi sosial yang sangat kuat. Kurban menjadi wujud nyata dari solidaritas umat Islam terhadap sesama, terutama kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan kekurangan. Di hari raya saat banyak orang merayakan dengan hidangan istimewa, kurban hadir untuk memastikan bahwa kebahagiaan tersebut juga dapat dirasakan oleh kaum duafa, mereka yang mungkin sangat jarang atau bahkan tidak pernah merasakan nikmatnya mengonsumsi daging. Hal ini secara efektif menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, rahmah, dan semangat tolong-menolong, ta'awun, dalam struktur masyarakat. Selain itu, kurban juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan rezeki, meskipun sifatnya temporer namun memiliki signifikansi yang besar. Daging, sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi, didistribusikan secara luas, membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, yang pada gilirannya sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam Islam. Proses pembagian daging kurban kepada tetangga dan kerabat tanpa memandang status ekonomi mereka juga berperan penting dalam mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Seringkali pelaksanaan kurban mulai dari tahap pengumpulan dana, pemilihan dan pembelian hewan, proses penyembelihan, hingga distribusi daging dilakukan secara kolektif dan gotong royong oleh komunitas masjid atau masyarakat setempat. Interaksi sosial yang intens selama proses ini berlangsung secara alami akan memperkuat ikatan sosial dan kohesi antar warga. Dengan adanya transfer sumber daya berupa daging dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, kurban secara simbolis dan praktis turut membantu mengurangi jurang kesenjangan sosial, mengingatkan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka, dan memberikan hak kepada orang miskin untuk turut merasakan nikmat karunia Allah. Bagi anak-anak yang terlibat atau menyaksikan prosesi kurban, momen ini dapat menjadi sarana pendidikan karakter yang sangat efektif, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai ketaatan, pengorbanan, pentingnya berbagi, dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama sejak dini. Selanjutnya, dimensi ekonomi kurban juga tidak kalah pentingnya. Ibadah kurban memiliki implikasi ekonomi yang cukup signifikan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Setiap menjelang Idul Adha, permintaan terhadap hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan kerbau mengalami peningkatan yang drastis. Fenomena ini memberikan stimulus ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku di sektor peternakan, baik peternak skala kecil di pedesaan maupun peternak skala besar.
harga jual hewan ternak biasanya mengalami kenaikan, yang memberikan keuntungan tambahan bagi para peternak dan sekaligus menjadi insentif bagi mereka untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ternak di masa mendatang. Dana kurban yang terkumpul dari masyarakat seringkali dibelanjakan untuk membeli hewan dari peternak lokal, yang secara langsung membantu menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah dan pedesaan, tempat mayoritas peternak berdomisili. Program kurban yang dikelola secara profesional dan terencana oleh lembaga amil zakat atau organisasi sosial bahkan dapat diarahkan untuk program pemberdayaan peternak duafa melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kurban juga menciptakan berbagai peluang kerja musiman, mulai dari pedagang hewan, penyedia jasa transportasi hewan, para jagal atau tukang sembelih, hingga tenaga pengulitan dan pencacahan daging, yang semuanya memberikan tambahan penghasilan bagi banyak orang. Miliaran bahkan triliunan rupiah berputar di masyarakat selama periode kurban, menciptakan efek multiplier ekonomi yang positif. Terakhir, dan yang paling fundamental adalah dimensi spiritualitas kurban. Inti dari ibadah kurban sesungguhnya terletak pada aspek spiritualnya, yang menjadi landasan bagi dimensi sosial dan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Tujuan utama dari berkurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dan meningkatkan kualitas takwa. Ini adalah manifestasi dari kepatuhan total atas perintahnya, meneladani kesabaran dan ketaatan agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Kisah pengorbanan mereka menjadi pelajaran abadi tentang cinta dan ketaatan kepada Allah yang harus melebihi segalanya. Dengan berkurban, umat Islam diingatkan untuk senantiasa siap mengorbankan apa yang mereka cintai, baik itu harta, waktu, maupun ego pribadi, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga merupakan ungkapan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat, kehidupan, kesehatan, dan rezeki yang telah Allah anugerahkan. Sebagaimana zakat, kurban juga berfungsi untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang mungkin melekat padanya, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, egois, dan cinta dunia yang berlebihan. Mengeluarkan harta untuk kurban melatih jiwa untuk menjadi lebih dermawan dan tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat materi. Dengan melaksanakan kurban, seorang Muslim juga telah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya yang menunjukkan kecintaan dan kepatuhan kepada ajaran mereka. Momentum kurban juga mengajak setiap Muslim untuk melakukan refleksi diri atau muhasabah, merenungkan sejauh mana pengorbanan yang telah dilakukan untuk agama dan sesama, serta mendorong komitmen untuk terus menjadi hamba Allah yang lebih baik. Secara keseluruhan, ibadah kurban adalah sebuah paket ibadah yang komprehensif, mengintegrasikan ketaatan ritual dengan tanggung jawab sosial, memberikan dampak ekonomi yang positif, serta memperdalam spiritualitas individu dan kolektif. Bagian 4, hikmah, relevansi kontemporer, dan tantangan dalam pelaksanaan kurban ibadah kurban. Dengan sejarahnya yang penuh keteladanan agung dan syariatnya yang terperinci, mengandung hikmah yang sangat mendalam dan tetap memancarkan relevansinya dalam konteks kehidupan modern yang kompleks. Namun, dalam implementasinya di era kontemporer ini, muncul pula berbagai tantangan yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara bijaksana agar esensi sejati serta tujuan mulia dari ibadah kurban dapat tercapai secara optimal, memberikan manfaat maksimal bagi individu maupun masyarakat luas. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah kurban sungguh kaya dan bersifat multidimensional, mencerminkan kebijaksanaan ilahi yang tersembunyi dalam setiap syariatnya. Salah satu hikmah utama adalah sebagai sarana untuk menguji dan memperkuat keimanan seorang hamba sebagaimana ujian berat yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi umat Islam di masa kini, ibadah kurban menjadi sebuah kesempatan untuk membuktikan kadar keimanan mereka melalui kerelaan mengorbankan sebagian harta yang mereka cintai
semata-mata demi menjalankan perintah Allah dan menggapai ridha-Nya. Tindakan ini secara langsung akan memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah prioritas tertinggi dalam kehidupan. Lebih lanjut, kurban mengajarkan dan menanamkan spirit pengorbanan. Ia mengingatkan kita bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia, seperti ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat, diperlukan adanya pengorbanan. Spirit ini tidak hanya terbatas dalam konteks ritual penyembelihan hewan, tetapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya mengorbankan waktu luang untuk beribadah dan menuntut ilmu, mengorbankan kenyamanan pribadi untuk menolong sesama yang membutuhkan, atau mengorbankan ego dan hawa nafsu demi menjaga keharmonisan hubungan dan ketaatan kepada Allah. Ibadah kurban juga berperan penting dalam mendidik jiwa agar senantiasa ikhlas dan terhindar dari sifat kikir. Dengan mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban, seorang muslim dilatih untuk melepaskan dirinya dari belenggu sifat kikir, bakhil, dan cinta dunia, hubbud dunya, yang berlebihan. Keikhlasan menjadi kunci utama diterimanya ibadah ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat bentuk fisik hewan kurban yang dipersembahkan, melainkan ketakwaan dan niat tulus yang terpancar dari hati pekurban. Selain itu, berkurban adalah ekspresi konkret dari rasa syukur atas limpahan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, terutama nikmat harta, kesehatan, dan kehidupan yang telah Allah anugerahkan. Dengan berbagi sebagian dari rezeki tersebut, seorang hamba mengakui dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah yang patut disyukuri dengan cara yang benar dan diridainya. Dari perspektif sosial, kurban mewujudkan kepedulian dan keadilan. Pembagian daging kurban secara luas, terutama kepada kalangan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, adalah manifestasi nyata dari ajaran Islam tentang kepedulian sosial, solidaritas umat, dan upaya nyata untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ini adalah bentuk keadilan distributif yang bersifat temporer, namun memiliki dampak signifikan dalam meringankan beban sesama. Interaksi yang terjadi selama proses persiapan hingga distribusi kurban, serta pembagian daging kepada kerabat dan tetangga, juga berfungsi untuk mempererat ikatan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, dan hubungan sosial, silaturahmi, dalam komunitas, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling peduli. Pelaksanaan kurban secara massal dan meriah di berbagai belahan dunia juga menjadi salah satu syiar Islam yang kuat, yang menunjukkan kebesaran dan keindahan ajaran Islam yang sangat memperhatikan aspek spiritual sekaligus kesejahteraan sosial umatnya. Tidak kalah penting, tindakan berbagi dan berkorban di jalan Allah seringkali mendatangkan ketenangan batin dan kebahagiaan spiritual bagi pekurban, karena ia telah berhasil menunaikan salah satu perintah agama dan memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Di tengah arus modernisasi, merebaknya paham individualisme, dan berbagai persoalan sosial ekonomi global yang kompleks, ibadah kurban tetap memiliki relevansi yang sangat kuat. Di era yang cenderung mengedepankan kepentingan pribadi dan materialisme, kurban hadir sebagai pengingat akan pentingnya nilai-nilai kolektif, semangat berbagi, dan kedalaman spiritualitas. Ia menjadi penyeimbang agar manusia tidak terjebak dalam pengejaran materi semata yang melupakan aspek kemanusiaan dan ketuhanan. Dalam konteks ketahanan pangan dan gizi, kurban, meskipun bersifat tahunan, turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, terutama bagi kelompok masyarakat rentan di berbagai negara. Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, dana kurban juga dapat diarahkan untuk program pemberdayaan peternak kecil, pengembangan usaha ternak yang berkelanjutan, dan penguatan ekonomi umat secara lebih luas dan sistematis. Nilai-nilai, ketaatan, pengorbanan, kejujuran dalam memilih hewan, kepedulian dan gotong royong yang terkandung dalam ibadah kurban sangat relevan untuk pembentukan karakter individu dan masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, pelaksanaan kurban di masa kini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah memastikan distribusi daging kurban yang merata dan benar-benar tepat sasaran, menghindari penumpukan di satu area
dan kekurangan di area lain. Manajemen limbah kurban juga menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius agar tidak menimbulkan masalah kebersihan dan pencemaran lingkungan. Aspek kesejahteraan hewan, animal welfare, juga semakin menjadi sorotan menuntut praktik penyembelihan yang lebih humanis dan ihsan. Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas panitia atau lembaga pengelola kurban menjadi tuntutan mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kemunculan layanan kurban online membawa kemudahan, namun juga tantangan dalam memastikan kesesuaian syariat dan transparansi prosesnya. Menjaga esensi ibadah dari sifat ria atau pamer di era media sosial juga menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan hewan kurban yang berkualitas dengan harga wajar, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai tata cara dan hikmah kurban juga merupakan hal-hal yang perlu terus diupayakan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, ulama, lembaga amil zakat dan sosial, para peternak, serta masyarakat luas. Inovasi dalam pengelolaan, peningkatan kesadaran akan aspek lingkungan dan kesejahteraan hewan serta penguatan spiritualitas pekurban adalah langkah-langkah penting agar ibadah kurban terus menjadi sumber keberkahan, kebaikan, dan kemajuan bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli, termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.